Beatrice, selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Bab 981. Terlepas dari apa yang keduanya inginkan, permintaan Jasper sangat sulit dipenuhi. Bapak, Lain, kami telah menerima investasi senilai 20 juta dolar AS dari Softwind. Mereka telah membiayai kita 3 kali secara total, dan mereka memegang 41% saham Abilon. Saya khawatir permintaan Anda tidak realistis, kata Jose. Kamu hanya akan tahu apakah itu realistis setelah kamu mencobanya. Lagi pula, bukankah lebih bisa dipercaya untuk bekerja dengan sesama keturunan Somer dibandingkan dengan Sunriser? Tanya Jasper. Jose mengerutkan kening dan berkata dengan cepat, Tuan. Lain, kebangsaan tidak masalah di dunia bisnis, dan modal itu internasional. Saya mengerti dari mana Anda berasal, Tuan Salazar. Bagaimanapun, Anda lahir di Nawait dan dibesarkan di luar negeri. Itu normal bahwa Anda lebih progresif. Tetapi Anda harus memahami bahwa sementara modal bersifat internasional, kapitalis tidak. Terutama tidak dengan Somerland. Ada beberapa hal yang tidak boleh kita lupakan. Jika semua orang setara, lalu bagaimana Anda menjelaskan blokade modal dan teknologi yang diterapkan negara lain di Somerland? Jose hendak berdebat ketika Wayne menariknya kembali. Jose, kamu mungkin tidak tahu tentang situasi di negara ini sejak kamu dibesarkan di luar negeri, tapi Tuan Lain benar tentang ini. Jose menggelengkan kepalanya setelah mendengarkan Wayne dan menjawab, baiklah. Tapi meski begitu, bagaimana kita bisa menghapus Softwind sebagai pemegang saham? Tidak mungkin. Wayne memandang Jasper dan berkata, sudah larut, Tuan Lain, jadi kami tidak akan menunda istirahat Anda lagi. Kita perlu memikirkan hal ini dan mendiskusikannya dengan semua orang juga. Mungkin kita bisa bicara lain kali. Jasper bangkit dan menjawab, kalau begitu kita akan tetap berhubungan. Aku menunggu kabar baikmu. Wayne mengangguk. Dia menjabat tangan Jasper dan pergi dengan Jose di belakangnya. Jasper berdiri di dekat pintu masuk kantor dan menyaksikan sosok Wayne dan Jose menghilang di malam hari. Alisnya tetap berkerut sepanjang waktu. Haruskah kita kembali juga, Jasper? Suara Julian membuat Jasper tersadar dari pingsannya. Jasper melirik waktu dengan heran, sudah jam 4. Ayo pulang, kalau begitu. Ini akan segera fajar. Julian melirik Jasper melalui kaca spion saat dia mengemudi. Melihat bagaimana yang terakhir tetap tenggelam dalam pikirannya, dia tidak bisa tidak bertanya, apa yang mereka berdua katakan, Jasper. Anda tampak frustrasi dan Anda belum tersenyum sepanjang perjalanan. Saya tidak frustrasi. Jasper tersenyum dan menjawab, saya baru menyadari betapa berbakatnya beberapa orang. Dia mengacu pada Wayne. Jasper memutar ulang seluruh proses dalam pikirannya setelah negosiasi berakhir dan menyadari bahwa saran untuk konsep TH adalah satu-satunya saat Wayne tampak terkejut. Tidak termasuk selang sesaat ini, pria itu menyembunyikan emosinya yang sebenarnya sepanjang waktu. Sebagai perbandingan, Jose, yang tampak lebih berpengalaman, telah kehilangan ketenangannya beberapa kali. Kemampuan untuk mengendalikan emosi adalah kebutuhan yang harus dimiliki oleh setiap pengusaha sukses terkemuka. Bab 982. Tentu, ini bisa dipelajari, tetapi sifat-sifat ini lebih bersifat bawaan daripada dipelajari. Adapun janji-janji yang dibuat Wayne selama diskusi, tidak ada. Yang berarti mereka bertiga telah berbicara selama berjam-jam hanya untuk keluar dengan tangan kosong. Wayne Marlon akan selalu menjadi Wayne Marlon, gumam Jasper pada dirinya sendiri. Mobil melaju di jalan dan waktu terus berjalan saat mereka menuju rumah. Jasper tiba-tiba tersenyum ketika menyadari bahwa lampu di kamar Wendy di lantai atas masih menyala. Baiklah, tidak ada gunanya mengkhawatirkannya. Semakin pintar dia semakin baik. Hanya orang pintar yang membuat keputusan yang benar.
Saat keadaan berubah menjadi lebih baik, sinar matahari pertama menembus cakrawala. Mereka turun dari mobil dan Julian segera kembali ke kamarnya untuk beristirahat setelah begadang semalaman dengan Jasper sementara Jasper dengan tenang menaiki tangga. Jasper memutar pegangan pintu dengan hati-hati. Berkat lampu meja yang menyala, Jasper bertemu dengan pemandangan Wendy berbaring di tempat tidur dan menatapnya dengan sepasang mata yang cerah. "Apakah aku membangunkanmu?" Jasper terkekeh, mendorong pintu terbuka dan berjalan masuk. Wendy membalik ke sisinya dan berkata, "Mehem. Kenapa kau kembali begitu terlambat? Sudah lewat jam 2 ketika saya tiba di Mauritius. Kemudian saya harus bergegas untuk berbicara dengan Wayne dan Jose. Itu 4, hampir 5, pada saat kami selesai," jelas Jasper. Melirik waktu itu, Jasper menyadari bahwa tepat pukul 5.35 pagi. Wendy mengerang pada Jasper, "Apa yang begitu penting sehingga kamu harus bergegas dan menemui mereka di tengah malam? Tidak bisakah kamu melakukannya besok?" Jasper tertawa. "Ini adalah bentuk penghormatan saya kepada mereka. Mereka yang rela menunggu adalah bukti ketulusan mereka. Anda harus memberi orang-orang seperti Wayne rasa hormat yang cukup jika Anda ingin bermitra dengan mereka, atau mereka juga tidak akan pernah tulus dengan Anda." Wendy bertanya dengan rasa ingin tahu, "Aku belum pernah melihatmu begitu perhatian bahkan dengan Terizone di awal. Apakah Wayne dari Abilon Ing ini sekuat itu?" "Dia lebih dari sekedar kuat." Jasper mencubit hidung Wendy sambil tersenyum, merasakan kulit lembut dan hangat di bawah ujung jarinya saat dia berbicara. Jika semua berjalan sesuai rencana, dia akan melampaui imajinasi semua orang di masa depan. "Tentu, teruslah menggertak kalau begitu. Kamu terdengar seperti penipu." Wendy mendorong Jasper menjauh. "Pergi mandi dan tidur. Tidak baik untuk tubuh Anda jika Anda begadang. Kamu perlu istirahat." "Aku sudah mandi di rumah ibuku di Bragg County sebelum aku kembali," jawab Jasper, berjalan ke tempat tidur Wendy dan berbaring. Wendy terkesiap pelan, "Apa yang kamu lakukan?" "Tidurlah di kamarmu sendiri." Keduanya sangat akrab, setelah melakukan segalanya kecuali langkah terakhir. Meski begitu, mereka tetap tidur di 2 kamar terpisah. Meski ini bukan pertama kalinya Jasper memaksakan peruntungannya. "Saya lelah dan tempat tidur di sana dingin. Di sini hangat, jadi biarkan aku berbaring sebentar." Jasper berbaring di sebelah Wendy sehingga dia bisa setengah memeluknya di dekatnya. Dia memejamkan mata dan menghirup kehangatan dan aroma nyaman yang menyelimutinya saat dia bergumam, "Sedikit, sedikit dan aku akan kembali." Wendy sangat malu dan dia ingin mendorong Jasper menjauh, tapi dia merasa jantungnya menegang saat dia melihat fitur seperti bayi di wajah Jasper ketika dia memejamkan mata. Orang lain mungkin tidak tahu betapa sibuknya Jasper, tapi dia pasti tahu. Tidak termasuk 2 hari selama Natal di mana dia jauh lebih bebas, Jasper telah menghabiskan setiap hari berurusan dengan segala macam masalah. Belum lagi, masalah yang membutuhkan perhatian pribadinya terus bermunculan. Jasper telah memulai bisnisnya tahun lalu dan mengembangkannya secara eksponensial, tetapi dia juga menghabiskan tahun itu dengan sangat sibuk tanpa memiliki kesempatan untuk beristirahat. Tuhan itu adil kepada semua orang. Jasper, misalnya, memiliki kekayaan yang orang biasa tidak pernah bayangkan diperolehnya sepanjang hidup mereka, tetapi ia kehilangan seluruh waktu pribadinya sebagai balasannya. Mengelus lembut wajah Jasper, Wendy merasa hatinya luluh. "Tidak apa-apa, tidurlah." Wendy menghibur Jasper yang kelelahan dengan kelembutan dan kelembutan. Bab 983. Terbungkus dalam pelukan surgawi ini, bibir Jasper sedikit tertarik ke atas, dan dengkuran perlahan mulai memenuhi ruangan. Sedikit lebih dari 2 jam kemudian, langit benar-benar cerah. Wendy telah berbaring, memeluk Jasper selama lebih dari 2 jam sehingga sekarang hampir waktunya untuk mulai bekerja. Tanpa pilihan lain, Wendy mendorong tubuhnya yang mati rasa dari tempat tidur dan dengan hati-hati keluar dari kamar. Dia baru saja sampai di pintu ketika dia melihat ayahnya berjalan menuruni tangga.
Jasper kembali. Dawson bertanya ketika dia melihat putrinya mengintip. Wendy segera mencoba bersikap natural dan mengangguk, ya. Saat itu fajar ketika dia kembali. Bocah kecil ini, saya akan berbicara dengannya nanti, tidak ada gunanya mempermainkan tubuh Anda hanya untuk bekerja, kata Dawson. Bukankah kamu sama ketika kamu masih muda? Wendy membalas. Lama terbiasa putrinya memihak Jasper, Dawson meregangkan lehernya untuk melihat pintu kamar di belakang Wendy dan bertanya, apakah Jasper tidur di kamarmu tadi malam? Wendy segera memerah dan berkata dengan malu, berhenti. Ada apa dengan semua pertanyaan ini? Sudah kubilang dia baru kembali saat fajar. Dia tertidur saat dia kembali, jadi apa yang harus saya lakukan? Tarik dia ke kamarnya. Poin yang adil. Anda tidak akan pernah tega melakukan itu, goda Dawson sambil tertawa kecil. Kamu sangat menyebalkan, aku akan bekerja. Wendy dengan cepat melarikan diri dengan dompetnya berayun di belakangnya. Hehe, bocah kecil ini. Dia akhirnya berhenti bersikap keras kepala. Dawson sangat gembira ketika dia melihat ke pintu yang tertutup. Cucuku yang gemuk sedang dalam perjalanan. Saat itu, suara Tiffany terdengar dari bawah. Oh, Kakak Suler, kamu belum sarapan. Aku tidak makan. Oh, dan bisakah Anda menyiapkan semangkuk bubur panas? Jasper kembali dan dia masih tidur, tapi dia suka semangkuk bubur ketika dia bangun, dan dia hanya memakannya dengan acar sungai hitam. Dia akan mengamuk jika itu hal lain. Kami memilikinya di rak kedua di lemari es. Selamat tinggal. Dawson terdiam saat mendengarnya. Gadis ini, dia mungkin lupa apa yang ayahnya suka makan saat ini. Sementara Jasper mendengkur di kamar Wendy, Wayne dan Jose tetap terjaga. Wayne berbaring di tempat tidur di hotel saat dia melihat Jose mondar-mandir dengan frustrasi di depannya. Jose akan menegurnya dari waktu ke waktu saat dia berjalan mondar-mandir, dan Wayne merasa kesal sekaligus geli dengan situasi tersebut. Apa yang Anda tertawakan, Tuan Marlon? Saya tidak bercanda di sini. Kita akan berada dalam banyak masalah jika Sofwin mengetahui apa yang terjadi selama pertemuan malam ini. Jose menarik kursi dan duduk di samping tempat tidur sebelum dia berkata kepada Wayne dengan tegas. Dan B2C Jasper yang diusulkan. Saya akui bahwa pemahamannya tentang e-commerce berada di luar imajinasi kita, tetapi dia terlalu naif. Tidak mungkin rencananya bisa sesederhana itu. C2C dan B2C mungkin merupakan strategi e-commerce, tetapi keduanya sangat berbeda. Bahkan kita sendiri akan benar-benar buta, jadi bagaimana dia bisa begitu yakin bahwa itu akan berhasil? Tangan Wayne menutupi kepalanya saat dia bertanya kepada Jose, jadi, kamu tidak mendukungnya? Jose hendak berbicara ketika dia sepertinya menyadari sesuatu. Dia memandang Wayne dengan tidak percaya ketika dia bertanya, kamu tidak mungkin berbagi ide Jasper, bukan? Wayne menghela nafas dan menjawab, saya dulu berpikir bahwa dari semua orang di negara ini, saya paling tahu tentang e-commerce. Tapi sekarang aku memikirkannya, mungkin aku terlalu sombong. Masih ada orang-orang yang mampu di negara ini. Ambil Jasper misalnya. Ada alasan mengapa dia berhasil berinvestasi di Sena dan Trizone, dan bahkan membuat Sena terdaftar di Nasdaq. Kamu gila. Kalian berdua gila, kata Jose. Wayne berbicara dengan serius, pikirkan itu, Jose. Masalah yang Jasper ceritakan tentang 8.861, bukankah itu masalah yang sama persis yang kita khawatirkan selama ini? Hanya kita berdua di sini, jadi jujur saja dan akui itu. Ya, ada masalah dan tidak bisa dipecahkan.